Oh Oke. ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yani, terima kasih banyak sudah mengizinkan kami mengundang Ibu dan telah mengabulkan undangan kami untuk podcast episode kali ini. Bersama siapa Ibu? Bisa memperkenalkan diri? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bu Yani, dipanggil Bu Yani gitu aja ya. Bu Yani. Iya, Oke. saya sebagai Ketua UMKM Kubis Kabupaten Sragen dan juga sebagai Ketua UMKM Kecamatan Sambirjo, juga sebagai Ketua UMKM Desa Sambirjo. Oke, banyak Ya. Bu ya jabatannya ya Bu ya. Diragukan lagi berarti udah expert nih mengenai UMKM. Oke, baik Ibu. Mengenai UMKM, menurut Ibu di perkembangan UMKM di Sambirjo ini seperti apa? Mulai bisa diceritakan dari dulu deh Bu, sejarah UMKM awalnya berkembang di Sambirjo seperti apa? Ya, dulu UMKM Sambirjo itu memang benar-benar masih pasif ya, pasif karena belum paham itu apa yang sebenarnya tugasnya UMKM, terus aku harus bagaimana itu belum pada paham. Oke. Dan akhirnya saya mengajak UMKM setempat, terutama yang di daerah Sambirjo, karena saya udah banyak komunitas yang di kabupaten. Oke. Jadi saya ajak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Oke, gitu. berarti Ibu yang menginisiasikan ya Ya. untuk mengajak. Ya, pelatihan yang berbentuk dari pelatihan boga, Oke. pelatihan digital marketing, terus apa itu pelatihan manajemen pemasaran, Oke. terus bisnis plan dan lain-lain. Oh, banyak ya, Bu, Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah sekarang udah lebih baik daripada yang dulu. Yang alhamdulillah. dulu, Ya. improve-nya banyak Bu Ya. ya. Terus produknya dulu baru dikenal di wilayah sekitar ya. Oke. Kalau sekarang udah pada melek. Udah pada melek mengenai UMKM, ya, mengenai produk-produk. Iya, udah oke. pada melek ini media sosial. Oh, digitalisasi. Oke. Udah pada melek digital, udah paham jualan di medsos kayak gitu. Alhamdulillah semakin maju. Oke, Ya. alhamdulillah. Berarti memang memanfaatkan media digital Ibu Ya. untuk memasarkan dan mengembangkan UMKM di Sambirjo. Iya. Dulu sebelum Ibu menginisiasikan, dorongan apa Bu yang difikirkan oleh Ibu kayak, sepertinya ini harus dimajukan nih, seperti harus dikembangkan. Itu awalnya kayak gimana Bu? Kok bisa kayak menginisiasikan? Karena sebenarnya UMKM itu banyak punya potensi ya. Oke. Kalau dia itu pasif, diam aja kan nggak mungkin produknya itu mau bisa keluar ya. Oke. Keluar dalam arti bisa waktu itu cuman di sebatas lokal. Saya pinginnya sampai kota, Oke. kota terus merambah ke luar kota, luar Jawa, bahkan sekarang alhamdulillah bisa ke luar negeri. Luar negeri, berarti Iya, internasional Ibu iya, produknya. Wow. alhamdulillah bisa go global. Go global. Ya. Patut diapresiasi Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, berarti memang Ibu melihat potensi UMKM yang di Desa Sambirjo ini sangat besar Ibu ya. Dan alhamdulillah terwujud ya Bu ya, udah Ya, go alhamdulillah. internasional. Ya, alhamdulillah. Oke. Ibu boleh diceritain nggak Bu? Ibu sendiri kan sebagai ketua UMKM nih. Tadi jabatannya banyak sekali kan, terdengar sangat expert ya Bu. Kalau Ibu sendiri udah merana di dalam lini UMKM itu udah berapa lama Ibu? Kalau saya mulai tahun 1999. Oh, tahun 99. Iya. Sudah lama sekali Bu. Iya, udah tua. 27 tahun. Ya itu tarafnya pas mulai dari belajar. Oke. Ya. Terus alhamdulillah cari pengalaman di sana sini aku ikut mengikuti pelatihan sama dinas kabupaten, sama dinas provinsi kayak gitu. Oh, oke. Berarti memang dari dulu ya Bu ya, memang passion ya Bu ya. Ya. Oke. Pengennya saya emang pengen memajukan daerah kami, terutama Sambirjo, terus merambah ke UMKM Kabupaten Sragen. Oh, oke. Kalau misalkan mengenai untuk memajukan ya Bu, untuk mengembangkan, dulu strategi apa yang Ibu pakai untuk akhirnya berhasil? Formula apa Bu yang akhirnya kayak di Desa Sambirjo ini ada produk yang go internasional, akhirnya banyak warga atau masyarakat yang
ingin ikut menceburkan diri dalam UMKM seperti itu Bu istilahnya? Kalau saya sendiri pribadi mengajak teman-teman itu, saya kasih contoh duluan. Jadi saya nggak banyak omongan dulu, tapi banyak tindakan dulu. Gitu. Ya, contohnya saya bikin produk, terus saya nester ke sana kemari, terus saya mendekati dinas, terus saya nester ke dinas-dinas. Nah itu mulai produk-produk UMKM Sragen dan UMKM Sambirjo itu dikenal sama dinas. Terus setelah ada produknya, kita minta pelatihan packaging seperti itu, terus minta pelatihan perizinan biar produknya bisa edar dan bisa masuk di pasar modern. Alhamdulillah sekarang udah pada masuk di pasar modern. Oh, rata-rata udah masuk pasar modern semua. Iya, karena udah packingnya udah alhamdulillah udah cantik, izinnya udah komplit, alhamdulillah. Berarti memang step by step Bu ya. Iya. Berarti memang Ibu bukan menawarkan omongan, tapi ini produknya dulu, baru menawarkan untuk mengajak yang lain. Iya, alhamdulillah. Ini saya dari tadi udah ngiler nih Bu ngelihat. Ini boleh diceritakan nggak Bu? Ini produk apa dan bagaimana? Boleh ceritakan cerita dari produk apa ini namanya? Sambal tumpang. Sambal tumpang Sukowati. Ini boleh ceritain dulu nggak Bu? Oh iya. Kami dulu berawal dari fashion, dari fashion. Terus fashion sudah berjalan, sudah ada generasi penerus. Saya terjun di makanan olahan. Terus kebetulan Sragen itu kan punya ciri khas sambal tumpang. Iya. Tapi mana mungkin sambal tumpang yang jadi kelangenan, maksudnya yang orang-orang bisa kangen sambal tumpang, tapi orangnya yang di luar negeri, luar kota, tapi pengen makanan khas Sragen terutama yang namanya sambal tumpang ini kan nggak mungkin. Saya terus belajar. Waktu itu sampai sekarang saya belajar sampai sekarang sudah 5 tahun. 5 tahun. Ya, saya pertama belajar ngikut di LPK Pandega Solo. Terus yang kedua saya ikut pelatihan di Diskumindak Provinsi. Terus saya magang di Bantul selama 10 hari. Gitu. Banyak pelatihan ya Bu ya? Awal-awalnya saya pelatihan tuh mandiri. Mandiri. Saya memang berani mengeluarkan dana ya, karena saya pengen maju. Saya nggak cuman gratis melulu karena pengen maju. Terus akhirnya alhamdulillah saya bisa menciptakan produk yang premium ini, yang sambal tumpang ini. Dimana sambal tumpang ini tidak hanya cukup dikonsumsi di Sragen aja, tapi bisa sampai di luar kota, luar negeri, luar Jawa. Ini dikemas dengan kemasan kaleng yang awet sampai 1,5 tahun non pengawet. Ini 1,5 tahun non pengawet? Iya. Kok bisa Bu? Iya, karena ini diproses dengan suhu yang sangat tinggi, 121 derajat, sehingga semua bakterinya mati. Melalui proses yang memang terpercaya ya Bu ya? Iya. Disterilkan dulu juga. Disterilkan. Untuk produksinya ini Ibu memang produksi sendiri atau bagaimana Bu? Kalau ini saya produksi sendiri, saya punya partner ya di Sambirjo untuk partner sambal tumpang ini. Terus kebetulan kami punya pimpinan baru, bupati baru, terus yang pengen sambal tumpang itu diangkat. Jadi makanan khasnya Sragen yang tidak hilang lah. Tidak hilang. Karena ini khas banget ya Bu ya? Ya, ini khasnya Sragen. Terus karena saya ini ngemasnya kan awalnya masih di Solo ya. Terus kebetulan Bupati kami alhamdulillah peduli dan responnya sangat baik sekali. Sekarang di Sragen sudah ada alatnya. Baik. Memang disupport ya Bu ya? Ya, karena kalau ada tamu dari luar kota, menteri dan sebagainya, itu sekarang oleh-olehnya sambal tumpang khas Sragen. Yang produksi orang Sambirjo. Ini makanan khas Sragen diproduksi dari Sambirjo. Dari Sambirjo. Iya, UMKM Sambirjo gitu. Menarik banget ini Bu. Ini berarti sambal tumpang khas Sragen yang memang diproduksi di Desa Sambirjo sekarang ya, dan itu bisa tahan lama sampai 1,5 tahun. Alhamdulillah makanan
yang di Sragen yang sudah dikalengkan itu kan banyak sekali ya. Ada jengkol, ada bakso, ada botok melanding, ada gulai daun singkong, ada patin, ada botok telur asin, ada tengkleng, ada rica mentok, ada kikil, ada paru, ada babat dan lain-lain. Itu tapi yang paling best seller adalah Sambal tumpang. karena ini emang benar-benar khas Sragen. Oh wow, banyak juga Ibu ya tadi Banyak. lauk-lauknya ya. Banyak, alhamdulillah. Sekarang ada rendang juga. Rendang. Iya, karena kita udah punya alat ya, jadi kita buktikan sama Bu Bupati kita Oke. bahwa kita itu bisa berinovasi lebih. Jadi sekarang ada tambahan produknya yang terbaru itu ada opor telur, Opor telur. ada rendang kentang, Oke. ada orak-arik telur, Oke. terus ada itu apa? Koyor mercon. Koyor mercon. Iya. Oh, unik sekali Bu. Koyor merconnya ada juga. Unik banget, unik Iya. banget. Oke, ini wajib dicoba Terus sih. ada tongseng jamur. Tongseng jamur. Ada, Oke, iya. ini kayak harus dijauhin dari saya deh Bu. Gak fokus saya. Gak fokus saya Bu. Oke, ini aduh daripada ngeliatin terus nih, kita coba kali Ibu ya. Alhamdulillah kemarin Lebaran dapat pesanan 1000 kaleng. 1000 kaleng. Iya, dari Ibu Bupati Sragen buat parcel kolega-koleganya sama dinas-dinas terkait untuk parcel Lebaran. Oh wow, oke. Iya, Berarti yang 1000. isinya produk makanan khas Sragen. Oh, oke. Berarti memang sudah sangat terpercaya ya Bu. Ya? Alhamdulillah, Bahkan Ibu Bupati iya. pun Ini alhamdulillah izinnya sudah juga. Oh, izinnya sudah lengkap ya. Udah, alhamdulillah. Oke, ini berarti kalau misalkan saya nanti pulang ke Bogor ini Bu, saya Oh. pengen nyobain nih, aduh saya kangen nih dengan khas Sragen, apalagi sambal tumpengnya. Saya boleh gak? Kayak, Oh. bisa nggak pesen kayak ngirim dari luar kota gitu? Oh, bisa banget. Oh, bisa banget. Jangankan keluar kota, ini Taiwan, Hong Kong. Wow. Terus untuk yang layar di di Australia. Oh, Australia. Iya, ini bawa kok. Oh, udah real Bawa. internasional ya, Buat teman-teman. bekal haji umroh juga. Oh, oke. Iya. Karena emang ini tebel sih Bu, kalengnya Iya. tebel. Aduh, yang udah nggak kuat. Tolong tim KKN. Udah lapar nih, udah nggak kuat nih ngeliatnya nih. Oke. Makasih Mas. Wow. Oke. Oh, isinya seperti ini Bu ya? Iya. Oke, ini yang isinya? Ini yang isinya tahu sama ini krecek. Oh, krecek. Ya, sama sayur nih. Oke. Terus sama nanti dikasih topping nih, telur ceplok. Oh, telur ceplok. Iya. Oke. Tapi ada yang isinya sekalian telur, sekalian ada telurnya ada. Ini yang isinya telur. Kalau yang ini isinya tahu. Yang kuning isinya tahu. Oh. Yang seperti telur, kulit telur ini dalamnya telur. Oke. Oh, isinya ada telur Bu ya? Ya, ini ada telur gulungnya. Oke. Telur rebusnya. Oh. Iya. Wow, ini menarik banget Bu. Ini boleh sesuap gak Bu? Iya. Monggo. Saya cobain ya Bu ya. Iya. Waduh. Kalau gini mah UMKM kita bikin 4 episode aja ya. Kalau kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Pasti nanti bakal kangen sama Sragen. Jujur enak banget. Nggak ngada-ngada teman-teman ya. Nggak ngada-ngada, ini enak banget. Yang krecek enak banget Bu. Ini yang masa balura, bulura. Saya pantangkan sama bulura. Sama bulura. Iya. Oke. Jadi seandainya saya habis tuh sudah ngode sama bulura. Oke. Tuh. Duh. Enak banget. Gimana rasanya, ada berubah nggak? Nggak kan? Konsisten Bu rasanya. Tetap fresh ya. Tetap fresh. Ya, oh iya. Oh, ini dari kaleng ya? Iya. Oh iya, ya ampun. Dari kaleng. Terus ini kereceknya juga masih utuh kan. Nih, walaupun di suhu dengan 121 derajat. Ini prosesnya pemanasan sterilisasi, pemanasannya 2 kali. Sterilisasi awal itu dengan suhu 70 derajat. Terus yang kedua setelah disimmer dipanaskan lagi dengan suhu
121 derajat. 121 derajat. Ya, Oke. tapi teksturnya masih, bentuknya masih utuh, teksturnya masih kenyal. Ini kayak makanan baru dimasak tadi, Bu. Beneran Iya, enak. Masih fresh ya? Masih fresh banget. iya, nggak berubah, Nggak nggak berubah nggak rasa berubah, Bu. ini. Jadi yang dulu tidak berani makan makanan kaleng, sekarang jangan takut lagi. Ini tidak ada pengawetnya sama sekali. Hmm. Cuman yang bikin awet prosesnya. Tuh. Maaf teman-teman. Langsung makan aja. Alih, jujur enak loh, Bu. Jujur enak. Konsisten masaknya, Bu. Jujur enak. Berarti nih ya, buat teman-teman yang skeptis ya dengan makanan kemasan, makanan kaleng, ini terbantahkan ya Bu ya oleh produk Ibu sendiri ya, Iya. bahwa yang tahan lama itu nggak harus dengan pengawet teman-teman, tapi dengan prosesnya ya Bu ya. Nah, tadi kan Bu Yani juga udah cerita proses bagaimana bisa sampai 1,5 tahun tahan di dalam kaleng ya. Tadi udah diceritain juga. Dan rasanya pun yang mengagetkan menurut saya Bu. Rasanya kayak baru dimasak tadi Bu. Kayak baru dimasak Iya. tadi, enak banget. Ya, nggak ada perubahan rasa dan Nggak ada perubahan. nggak ada perubahan rasa dan bentuknya. Betul, betul. Masih utuh. Betul. Ini mungkin kalau misalkan orang nggak tahu ya ini dari kalian, dibilangnya, oh baru masak tadi ya gitu. Tahu nggak segini ini jadi berapa? Berapa, Ibu? Segini itu dituang itu satu mangkok bakso penuh. Satu mangkok bakso penuh? Ya, untuk 3 orang. Oh, untuk 3 orang. Ya, 3-4 orang ini cukup. Oke. Ya. Wow. Kelihatannya segini ini isinya banyak. Tapi memang berat sih Bu ini. Ya, beratnya 340 gram. 140 gram. Bersih. Bersih. Oke. Ya, ini. Menarik banget. Ini Ya. buat yang nggak pengen ribet, yang lagi males Ya. masak Bu ya. Ini cocok buat camp, Buat anak kos. ngecamp. Iya. Nanti saya naik gunung bawanya ini kan Iya, cocok ya. Cocok. Cocok, bener-bener. sekali. Iya. Atau gitu kemarin saya naik berbabu bawa ini Bu. Nanti kalau pulang aja. Kalau pulang, Iya. oke, boleh saya pesan. Ini boleh tahu nggak Bu harganya berapa Bu? Kalau ini harganya cuma 30.000. 30.000 udah Ya. dapat sebanyak itu ya? Ya, isinya ini ada tahu sama krecek. Krecek. Ya. Kalau yang ini harganya 33.000 karena ada telurnya. Oke, ada telurnya. Iya. Oke, baik. Ini kalau misalnya kita ngomongin terus kayak, aduh saya takutnya nambah Bu. Takutnya nambah. Oke, ini jelas ya ini salah satu nilai jual yang menurut saya patut diapresiasi dari UMKM Sambirejo ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin kalau misalkan kita lihat kan ini kita tadi take di embung ya Ibu ya. Iya. Menurut Ibu sendiri, misalkan dari point of view Ibu, bisa nggak sepertinya kayak embung ini dijadikan sarana UMKM juga gitu Ibu? Oh, bisa banget. Itu emang harapan kami dari dulu. Saya udah konsultasi sama pemerintah setempat Oke. yang di desa, terutama sama Pak Lurah dan jajarannya. Saya pengennya itu di sini itu ada galeri-galeri UMKM. Oh, galeri UMKM. Iya, Menarik banget Ibu. Iya, galeri UMKM dan ada toko tersendiri oleh-oleh khas Sambirejo. Oke. Jadi isinya produk-produk UMKM Sambirejo. Oke. Gitu. Oh, menarik. Saya pengennya itu di sini itu jadi pilot project. Yang lain belum ada, sini sudah ada. Sudah ada. Jadi duluan ya Bu Iya, ya. pengen mendahului Oh, saya. mendahului, Iya. benar-benar. Jadi Dan langsung. alhamdulillah untuk produk kalengan ini tidak semua kecamatan punya. Yang punya perdana itu Sambirejo. Sambirejo. Iya. Wow. Jadi Sambirejo patut diapresiasi. Patut apresiasi. Iya. Aplaus. Semoga terlaksana semua Ibu ya. Amin. Semoga terlaksana semua, embung bisa dijadikan sarana galeri UMKM. Iya. Dan semoga ini jadikan ekowisata yang memang maju ya. Semoga. Ya, Amin. nanti ada tamu-tamu nanti berkunjung ke Berkunjung ke sini. sini, oleh-olehnya dari Oleh-oleh. UMKM Iya, betul, setempat betul. gitu. Jujur kalau misalnya ada galeri UMKM ya Bu ya, orang-orang menurut saya bakal tertarik ke sini sih Bu. Iya, Menurut saya. Oke. itu harapan kami semoga segera terwujud. Amin, amin. Kami doakan. Iya. Nah, sebelum kita closing Bu di episode kali ini, Ibu boleh gak nih, kalau misalkan saya orang luar kota, saya main ke Kecamatan Sambirejo, Ibu bakal ngerekomendasiin apa? 3 makanan khas Sambirejo. Yang pertama yang pasti itu sambal tumpang. Sambal tumpang Ya, pasti. karena oke. ini praktis bisa dibawa kemana-mana. Jangankan di dalam kota atau luar kota.
Kan yang bisa sampai luar negeri naik pesawat Oke, naik pesawat bisa. tanpa basi. Tanpa basi. Ya kan? Oke, wow. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami punya produk juga yang frozen, getuk Oh, frozen. frozen. Oh, ada Iya, juga. ada getuk frozen juga. Getuk Bu ya? Ya, Oke. getuk frozen. Terus selain itu ada banyak, ada risol mayo, risol ayam, Oke. luncis, Oh. kayak gitu banyak. Banyak pilihan, Bu, ya? Oke. Alhamdulillah di sini banyak. Oh, emang udah Ya. sangat berkembang juga Ya, Bu, alhamdulillah karena semua sekarang udah ada tambahan pengalaman ya dari pelatihan-pelatihan itu. Jadi udah beda dari Oke, dulu. oke. Pengembangan produknya juga Bagus. bagus-bagus. Pengemasannya ini sangat bagus loh. Kemasannya juga cantik-cantik. Cantik-cantik, Iya. betul. Ini bukan- Izinnya sudah lengkap juga. Udah lengkap. Ya, karena sering Terjamin. ikuti pelatihan itu kan biasa dikasih fasilitas gratis Oke. tentang perizinan Oke. seperti itu. Berarti ini bukan UMKM yang ece-ece ya guys, ini udah melalui berbagai banyak pelatihan ya untuk Iya, alhamdulillah. sampai seperti ini. Oke, berarti tadi kalau misalkan saya ambil ya Bu, 3 makanan UMKM, berarti sambal tumpang, Sambal tumbang, getuk getuk frozen, frozen, ya, satu lagi sama yang risol mayo. risol mayo, Iya. risol mayo. Oke, Iya. baik. Ini abis ini kayak abis guys. Oke, baik Ibu Yani. Sebelumnya terima kasih banyak sudah datang sini, sudah ngobrol dengan kami teman-teman penonton. Sudah membantu juga tim KKN untuk misalkan proker ya, ini proker teman-teman ya. Iya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.